Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Semaba. Terima kasih anak-anak karena masih mengikuti MPLS pada siang hari ini. Merupakan MPLS hari ketiga, di mana hari pertama, hari kedua kalian sudah mengikuti kegiatannya dengan penuh semangat. Terlihat dari komentar-komentar kalian di YouTube ya tentunya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya Bu Ervi akan menemani anak-anak untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mengenal lebih jauh tentang sekolah pilihanku. Tentu saja sekolah pilihan kalian ya, SMA Negeri 1 Banyudono. Nah anak-anak, pada kesempatan siang hari ini, Bu Ervi tidak sendiri karena di sini telah hadir beliau Bapak Dr. Randes Bambang Sri Darmoko yang merupakan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Selamat siang Bapak. Siang Bu Erwi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang ada di SMA 1 Banyudono bersama beliau Bapak Bambang gitu. Nah, Pak Bambang kegiatannya sekarang kesibukannya apa Pak? Di sekolah? Di sekolah boleh, di rumah juga boleh. Kesibukannya apa untuk saat ini? Apalagi ini pandemi PPKM lagi ya Pak? Sebetulnya sukanya melancong, tapi berhubung sedang tidak boleh ya di rumah saja. Kalau pas di rumah kerja di kebun, kerja di itu aja, bersih-bersih sambil cari keringet gitu. Nah, kalau di sekolah ya buat apa begitu, untuk ngerancang kegiatan-kegiatan untuk kepentingan para siswa. Oh gitu iya, aja. untuk proses belajar daring ini ya Pak ya? Itu termasuk khususnya untuk kesiswaan kan nanti harus ada program kegiatan yang amat banyak meskipun pakai daring dalam setahun ke depan ini. Wah, banyak sekali ya Pak berarti agendanya. Seru sekali ya teman-teman. Nah, di sini saya juga mau mengajak teman-teman untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Seperti Pak Bambang, kegiatannya di rumah berkebun. Karena kita akan mengenal lebih jauh tentang sekolah pilihanku yang tentunya pilihan kalian, SMA Negeri 1 Banyudono. Kita akan membahas mengenai tata tertib, wiyata mandala, lalu ada ekstrakurikuler dan lain-lain. Tentunya masih banyak ya. Nah, Pak Bambang, ini untuk penerimaan peserta didik baru ini kan telah usai. Kita ketahui bersama kemarin juga prosesnya cukup panjang sampai anak-anak bisa diterima di SMA 1 Banyudono. Nah, ini waktunya memperkenalkan lingkungan sekolah ya. Nah, di sini untuk saya, misalkan saya dulu menjadi siswa baru gitu, saya pasti akan muncul beberapa pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan tentang sekolah saya, bagaimana di dalamnya terdapat apa saja. Nah, di sini ada nggak sih Pak tata tertib yang harus ditaati oleh siswa, khususnya siswa-siswi baru yang belum tahu tentang tata tertib tersebut? Terima kasih. Sebagaimana tahun-tahun yang sudah berlalu untuk siswa SMA Negeri 1 Banyudono itu dari mulai kelas 10, 11, 12 tentu saja ada tata tertib. Tata tertib siswa namanya begitu. Ya. Dalam tata tertib itu nanti ada di situ ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan non kurikuler, intrakurikuler. Kalau kegiatan intrakurikuler ini berkaitan dengan wajib, artinya yang harus wajib yang merupakan kegiatan yang harus dikerjakan oleh para siswa. Itu diatur mulai masuk ke pintu gerbang masuk itu mulai dari naik sepeda motor nanti atau mungkin diantar orang tua atau nanti atau naik kendaraan umum sehingga ke sekolahnya dengan jalan kaki karena jauh dari transportasi umum. Nah, itu juga diatur. Jadi cara masuknya bagaimana. Nah, misalnya kalau naik sepeda motor ya yang mengendara maupun yang membonceng ini harus pakai helm. Menggunakan helm penting ya teman-teman ya. Kalau misalnya
apa tidak memakai helm ya nanti akan ditegur oleh bagian satpam. Nanti akan disuruh kembali untuk ambil helm dulu dan dikenakan. Kalau ada spare part yang tidak lengkap ya harus dipulangkan dulu, suruh kembali biar nanti semuanya serba tidak melanggar aturan lalu lintas sampai nanti masuk. Berhubung kalau masa tidak pandemi kan masuk sekolah ya, tapi kalau ini masa sedang pandemi harus di rumah aja ya belajar di rumah. Gitu. Berarti di sini memang dibutuhkan kerjasama semua pihak sekolah ya Pak ya. Tidak hanya bagian kesiswaan saja, tapi juga siswa harus tertib. Lalu juga di bagian depan, garda depan ada Bapak Satpam juga harus menertibkan seperti itu ya Pak ya. Biasanya kan nanti kita bikin piket begitu. Ada piket Bapak Ibu guru, ada piket dari pengurus OSIS maupun pengurus MPK. Itu dipiketkan tiap hari mengatur jalannya penyambutan untuk menyambut terhadap para siswa yang datang itu. Jadi mana-mana biar semuanya tertib. Termasuk bagaimana parkir saja diatur. Ya, jadi di SMA Negeri 1 Banyudono karena parkirnya juga tingkat dan megah, maka parkir saja sepeda motor diatur. Nah, itu kendaraan mereknya apa itu disendirikan. Nah, mungkin tipe Beat ya, disendirikan, tipe yang mungkin lain. Kendaraan yang sudah agak kuno dikit gitu, nah, itu juga disendirikan biar nanti cara mengambilnya mudah. Oh iya seperti itu. Jadi memang di sini semua komponen itu berperan ya Pak. Semua lapisan yang ada di sekolah ini ikut berperan dalam penertiban di SMA 1 Banyudono. Begitu nggih kurang lebih. Lalu jika sudah diadakan tata tertib di sekolah ini, apakah ada punishment atau poin gitu istilahnya ya kalau di sekolah apabila ada siswa yang melanggar tata tertib tersebut? Ada, ya sudah diatur juga ada poin-poin misalnya, kalau terlambat ada poinnya. Mungkin tergantung menitnya berapa menit maksudnya. Tingkat 5 menit misalnya lah di poin 1. Mungkin kalau 10 menit mungkin di poin dan sebagainya. Itu ada poin termasuk bolos. Tidak masuk nggak ada keterangan ya ada poin. Yang sering ngilang-ngilang itu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah selama ini anak-anak SMA Negeri 1 Banyudono ya sedikit sekali ada pelanggaran. Iya. Sedikit sekali ada karena sudah menerapkan tertib. Iya. Nah jadi buat anak-anak khususnya siswa baru nanti usahakan meminimalisir pelanggaran yang ada di sekolah ya, karena setiap ada poin pasti juga ada batas maksimal poin tersebut. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah setelah saya menyimak beberapa obrolan tadi mengenai peraturan yang ada di sekolah ini, lalu mengenai poin-poin yang diterapkan di sekolah ini, itu juga menurut saya Pak, ini menurut pandangan pribadi saya, ini membentuk karakter siswa, salah satu usaha untuk pembentukan karakter siswa gitu nggih. Nah, kalau di sekolah ini bagaimana penerapan pendidikan karakter di SMA 1 Banyudono Pak Bambang? Ya tata tertib ini memang salah satu aplikasi untuk menuju pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya. Jadi pendidikan karakter itu diwujudkan dalam bentuk tata tertib. Nah, ada karakter yang mungkin sifatnya religius misalnya. Ada yang nasionalis, kegotong royongan, kemandirian dan integritas. Itu harus dijiwai semuanya. Ya, jadi kalau religius sebagai contoh di SMA Negeri 1 Banyudono itu ada ya ekstrakurikuler dari mungkin pendidikan agama Islam itu membentuk atau bersama pengurus OSIS ini membentuk rohis rohani Islam. Nanti di situ isinya tentang
apa ya, tentang baca tulis Al-Qur'an, tentang tafsir, kemudian juga mengadakan pengajian setiap setahun sekali, juga mengadakan ini apa, sholat luhur Zuhur berjamaah. berjamaah. Bahkan Oh iya. karena 5 hari kerja kan pulangnya sudah setelah asar, maka sebelum pulang semuanya sholat asar berjamaah lebih Iya. dulu baru kemudian pulang. Ini yang religius. Oh iya. Nah, mungkin yang sifatnya nasionalis ya anak ini dibina dengan pendidikan kepramukaan, dengan paskibra. Ini salah satu bentuk aplikasi dari karakter di bidang apa, nasionalisme, agar mereka nantinya itu apa, lebih lagi daripada sebelumnya yang kemarin-kemarin, lebih Iya. mencintai terhadap tanah airnya bangsa Indonesia. Siapa lagi yang harus mencintai tanah air Indonesia kalau bukan orang Iya, Indonesia? kalau bukan generasi selanjutnya gitu Pak. Nah, anak Banyudono kan bagian dari Indonesia. Iya, tentu saja. Ini obrolan ini saya senang sekali karena melibatkan siswa, lagi-lagi di sini siswa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti tadi untuk membentuk karakter. Di situ tidak hanya Bapak Ibu guru saja ya Pak ya yang terlibat, tapi ada anak OSIS, lalu ada anak rohis dan pramuka, paskibra dan lain sebagainya. Di mana hal-hal tersebut bisa menumbuhkan jiwa kepemilikan siswa. Jadi ketika siswa dilibatkan itu otomatis akan menumbuhkan jiwa kepemilikan siswa terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, gitu nggih Pak. Ini tadi sudah sedikit membahas tentang ekstrakurikuler nggih Pak nggih. Ada rohis, terus tadi juga sudah membahas tentang pramuka. Nah, kalau saya sebagai siswa di sini pasti saya akan melihat ada enggak sih wadah di SMA 1 Banyudono yang bisa mengembangkan potensi diri saya. Nah, kira-kira kalau di SMA 1 Banyudono ada enggak Pak? Ada, ya. Masing-masing ekskul ini memang direncanakan untuk menuju ke arah sukses lomba, begitu. Sukses lomba, artinya dari berbagai cabang ya ekskul ini memang sering ada lomba. Nah, karena ya kita secara rutin nanti kita bina, kemudian untuk sukses lomba misalnya paskib atau mungkin juga rohis itu kan juga sering ada lomba. Kir itu yang Iya. akhir-akhir ini juga sudah bisa Namanya punya nama sudah di semakin tingkat dikenal kabupaten. gitu ya Pak. Gitu. Apalagi olahraga, ini Oh olahraga iya. kita memang gudangnya. Terus Iya. terang alhamdulillah kita dari tahun ke tahun itu anak-anak banyak yang olahragawan yang ke SMA Negeri 1 Banyudono seperti taekwondo, silat, karate, sepak bola, bulu tangkis. Nah, ini kita tidak pernah kehilangan generasi. Wah, Bahkan musik, nah ini juga oh banyak tidak di pernah sini yang kehilangan sering generasi, selalu muncul penyanyi, selalu muncul pemain band. bidangita, muncul musisi yang Oh iya 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 iya. bisa ditampilkan lah begitu, Wah. bisa menghibur, bisa ini. Seru sekali ya kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 Banyudono. Jika dirangkum tadi berarti ada kurang lebih berapa ekstrakurikuler yang bisa menjadi wadah untuk peserta didik mengembangkan potensinya Pak? Tahun ini nanti kita rencanakan ada 17 ekskul ya. 17 ekstrakurikuler. 17 ekstrakurikuler. Wow. Ya baik dalam bentuk olahraga, seni, agama, pramuka maupun yang lain-lain lah itu. Ya itu tadi menuju pada itu tadi dengan karakter yang pengembangan karakter di bidang religius, lalu nasionalisme, lalu gotong royong, kemudian juga integritas dan kemandirian. Seru sekali ya Pak ya. Kalau begini caranya pasti saya tidak udah nggak sabar lagi pengen masuk sekolah.
Tapi karena kegiatannya masih daring seperti ini, jadi buat anak-anak tetap mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, khususnya SMA 1 Banyudono, melalui channel YouTube dan juga mungkin Bapak Ibu guru nanti menyampaikan melalui Google Classroom dan lain sebagainya, nggih Pak, nggih, Iya. untuk sementara waktu. Seperti itu. Seperti yang diceritakan Pak Bambang tadi, di sini karena ada beberapa ekstrakurikuler dan tadi juga sudah disebutkan ada beberapa ekstrakurikuler yang sudah memiliki nama, nggih Pak, nggih. Bukan begitu Pak Betul, Bambang? betul. Itu tadi bisa dibuktikan ketika kita masuk di SMA 1 Banyudono, pertama kali yang kita lihat pasti ada piala-piala, ya Pak ya. Piala-piala itu merupakan bukti fisik dari ekstrakurikuler lalu kegiatan-kegiatan di sekolah yang mendapatkan juara begitu. Jadi buat kalian yang mau mengembangkan potensi diri jangan khawatir, langsung aja sekolah di SMA 1 Banyudono. Promosi harus. Oke Pak, tadi di awal saya menyebutkan Wiyata Mandala. Oke. Nah, Wiyata Mandala ini terdengar sangat awam, khususnya untuk anak-anak yang berada di rumah. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, Wiyata Mandala itu sebenarnya apa sih? Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala. Lengkapnya begitu. Oh iya. Nah, itu apa? Nah, Wawasan Mandala itu sekolah itu sebagai lingkungan pendidikan. Yang jelas begitu. Jadi lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, bukan yang lain. Nah, makanya untuk bisa menjadi lingkungan pendidikan, ya dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang ke arah itu tadi, ada intranya kurikuler, ada ekstra kurikuler, ada co-kurikuler, begitu pula tentang lokasi sekolah. Nah, ini lokasinya harus juga nyaman, harus indah, harus rapi. Gitu. Ya, jadi 7K itu ya, 7K. Jadi sekolah itu harus mengandung unsur 7K. 7K. 7K itu apa saja itu ya? Keindahan, ya, kenyamanan, kenyamanan, dan kakak yang lain. pokoknya 7K. Ya. Dan ketika masuk di SMA 1 Banyudono itu otomatis langsung terlihat bahwasanya SMA 1 Banyudono itu mengandung unsur-unsur tersebut ya Pak. Iya. Dilihat dari bangunannya yang sangat menunjang pendidikan kalian, lalu situasi kelasnya yang sangat nyaman, sudah disediakan AC dan lain sebagainya. Kemarin udah ada di vlognya Pak Seto itu Pak. Ya, hari kedua itu vlog. Jadi di situ sudah ditunjukkan kalau dilihat dari bangunan itu sudah sangat menunjang, apalagi juga Bapak Ibu guru yang selalu upgrade ilmu seperti itu nggih Iya, Pak nggih. Itu. Nah, sehingga dengan wawasan Wiyata Mandala yang baik, ini akan menunjang ke arah ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah itu ditunjang oleh wawasan Wiyata Mandala. Nah, jadi sekolah itu tidak hanya statis saja, tapi harus bergerak menjadi dinamis begitu. Iya. Dari tahun ke tahun harus semakin maju, semakin maju. Majunya anak kelas 12 sekarang harus kelas 10 yang sekarang kalian itu harus lebih maju lagi dari yang kelas 12 sekarang. Nah, berarti generasi selanjutnya ya Pak ya, itu ada di tangan kalian. Jadi ketika nanti mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya, kalian harus bersungguh-sungguh, bukan begitu Pak? Iya. Wah, seru sekali ya obrolan kita pada siang hari ini. Kita tadi sudah membahas banyak sekali hal, mulai dari tata tertib sampai wawasan Wiyata Mandala yang bisa menambah atau memberikan pertahanan sekolah ya Pak. Mempengaruhi keberhasilan, keberhasilan ketahanan sekolah. Wah, senang sekali saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Bambang. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya hadir di sini untuk menemani anak-anak mengikuti kegiatan MPLS hari ketiga. Nah Pak Bambang, sebelum saya tutup, ada nggak sih pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak di luar sana, khususnya siswa-siswa baru? Terima kasih Yarti kepada anak-anakku, mahasiswa kelas 10, karena ini masuk
masih masa pandemi COVID-19, maka saya mohon untuk berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan. Tadi sudah dipesankan kita jaga 5M, tidak hanya 3M, malah 5M. 5M ya Pak sekarang. Yang jelas paling utama adalah pakai masker kemana-mana, di mana saja, kapan saja, itu harus pakai masker supaya tidak kena penularan dari orang lain ataupun kita tidak menulari orang lain. Siapa tahu kita sehat, kita kena, tapi kita sehat, kita tetap tidak terasa sakit, cuman kita kadang malah menularkan ke orang lain, atau mungkin orang lain yang kena lalu mengena pada kita. Nah, kalau kita sudah melindungi dengan masker, insya Allah akan aman. Tuh, sudah jangan berkerumun dulu, tetap jaga jarak, makan di rumah, belajar di rumah, olahraga di rumah, ibadah di rumah. Jadi kemudian karena pembelajaran karena masih pandemi, maka pembelajaran masih juga daring, masih daring. Untuk kalian yang kemarin sudah 1 tahun di SMP atau di MTS itu dengan daring, maka di kelas 10 awal ini juga masih dengan daring, di SMA 1 daring. Mudah-mudahan nanti COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka. Mengenai media pembelajaran, nah ini Bapak Ibu dulu menggunakan apa namanya media yang baru, yaitu dengan e-school. Dengan e-school, kalau tapi dimungkinkan juga masih ada yang memakai Google Classroom. Maka tolong untuk dipelajari, nanti dibikin yang sebaik-baiknya dan ditingkatkan kerjasama yang baik antar teman, antar kalian dengan Bapak Ibu guru. Patuhi semua yang dianjurkan, diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, melalui anjuran wali kelas dan sebagainya. Kemudian apabila ke sekolah, ada kepentingan ke sekolah, ini hendaknya menggunakan pakaian seragam yang benar apabila nanti sudah ada pakaian seragam. Sementara ini belum, tapi nanti di suatu saat tetap ada, kalian semua pasti nanti ada pakaian seragam, baik untuk hari Senin, Selasa yang khusus, kemudian yang Kamis, Jumat itu pakaian batik sekolah, kemudian Jumatnya itu pramuka dengan lengkap atributnya, nanti pasti diberi itu. Dan sepatunya ya harus sepatu hitam, bukan sepatu selain hitam, dan hitam polos. Kemudian kaos kaki itu putih, kaos kaki putih dipakai sampai di bawah betis ya, bukan hanya di bawah mata kaki tapi sampai di bawah betis, sehingga baik yang mengenakan rok, yang menggunakan celana panjang, kaki itu tidak kelihatan sama sekali karena ditutup oleh kaos kaki. Itu sopan dan itu baik. Kenapa diatur begitu? Ya semuanya supaya teratur, semuanya supaya baik, supaya tertib ya Pak ya. Itu saya kira itu mungkin pesan dari saya untuk kalian semua. Terima kasih banyak Pak Bambang untuk pesan-pesannya kepada anak-anak. Saya ingin menegaskan lagi buat kalian, jangan sampai lupa memakai masker dimanapun dan kapanpun, lalu menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan untuk saat ini, serta selalu mencuci tangan ya Pak ya. Nah, sekian obrolan singkat atau obrolan santai saya dengan Pak Bambang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.